Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Yang muhkam itu yang jelas, yang mutasyabihat itu yang samar. Yang muhkam itu disebutkan oleh Allah sebagai pokok Al-Quran, rujukan pegangan pokok Al-Quran. Sementara ayat mutasyabihat itu sebagai ujian, apakah kita akan menjadi orang yang beriman kepada Allah, menyadari keterbatasan diri, ataukah kita menjadi orang-orang yang dalam hati kita ada zayghun, menyimpang, kemudian mengorek-ngorek tafsirnya, dan akibatnya kemudian menjadi menyimpang atau sesat. Semua aliran-aliran sesat, kelompok-kelompok sesat dari sejak awal Islam itu karena mereka terfokus pada ayat mutasyabihat. Padahal seharusnya mereka fokusnya di ayat-ayat yang muhkam. Atau sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran, oleh Nabi juga para ulama, ayat mutasyabihat itu cara memahaminya adalah dengan merujukkannya pada ayat yang muhkam. Dengan demikian maka kita akan bebas dari kesesatan, sebagaimana kita harapkan di setiap sholat kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, agar kita tidak termasuk ad-dallin, kita harus cermat dalam menelaah ayat-ayat Quran antara yang muhkam dan mutasyabihat. Tentang ayat-ayat ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran halaman pertama ayat ke-7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dialah yang telah menurunkan kitab, diantaranya ada ayat-ayat yang muhkam. Itulah pokok dari kitab. Jadi standar pokok, standar rujukan utama Al-Quran itu ayat yang muhkam. Ayat mutasyabihat kalau pusing diabaikan saja. Wa ukharu mutasyabihat, dan sisanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang di hatinya sudah ada kesesatan, penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha, mereka akan mengikuti, mengulik-ngulik, mengorek-ngorek ayat-ayat mutasyabihat itu. Kenapa? Ibtigha al-fitnah
wabtigha'a ta'wili, karena punya niatan agar ada fitnah terame, jadi masalah, jadi isu besar, membahasnya menjadi viral, ngarah viral mana? Viral Quran teh jelas, viral Quran teh itu bener, viral agar masyarakat tahu. Nah ini Quran itu banyak yang bermasalah, padahal bermasalah adalah otak dia dan hati dia. Wa btigha'a ta'wili, dan berharap bisa menjelaskannya. Deka jelaskeun kumaha teu da memang teu jelas. Siga ngajenggut ngebotak, deka jenggut naon da jenggut teuneuna. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang bisa mengetahui takwilnya kecuali Allah. Takwil itu makna sebenarnya kecuali Allah. Jadi ayat mutasyabihat itu untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah dan keterbatasan manusia dengan ilmunya. Warasikhuna fil ilmi, sementara orang-orang yang mendalam dalam ilmunya, yaqulun, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman pada Al-Quran. Mau yang muhkam, mau yang mutasyabihat, meski ini mutasyabihat, bukan muhkam, iman. Kullum min indi Rabbina, semuanya ini ayat dari sisi Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidak ada yang bisa memahami pelajaran ini kecuali orang-orang yang cerdas dan memiliki hati. Albab di dalam Al-Quran itu inti, ya, arti asal albab itu inti, ruh apa? Bisa diterjemahkan hati, bisa diterjemahkan akal. Karena di Al-Quran hati itu juga punya kekuatan buat berpikir. Lahum qulubul la yafqahuna biha, hati yang tidak bisa berpikir. Qulubu ya'qiluna biha di surat Al-Hajj, hati yang tidak bisa berakal, bukan hati tapi akal. Itu karena konsep manusia. Kalau konsep Al-Quran mah hati dan akal itu sama, karena intinya ruh, ya. Makanya hati nggak bisa dipisahkan dari akal, akal nggak bisa dipisahkan dari hati. Di barat mah akal-akal, hati dan sejarah filsafatnya, wah itu saling hantam. Mulai dari filsafat Yunani yang fokus di sini, filsafat klasik istilahnya, lalu berpindah ke filsafat pertengahan, Middle Age, abad pertengahan itu dikuasai oleh gereja. Ini hati, wah jadi musuhan kan, Galileo Galilei, Nicholas Copernicus dihara hukum gara-gara pinter ngaluwihan gereja. Lalu sekarang berpindah ke abad modern pindah dari ke dia. Ini disingkirkan. Ayeuna komo postmodern non postmodern teh dek akal dek hati pokokna mah labrak we gitu. Postmodern mah pragmatisme. Ya, pragmatis itu kalau memang keharti dalam kepentingan kita, ya ambil. Kalau sekiranya tidak menguntungkan kita, jangan diambil. Itu postmodern, disebut ningali akal, ningali hati, untung atau buntung, gitu ya pertimbangan. Nah kalau di Al-Quran ulul albab itu dia punya akal juga punya hati. Dan orang ulul albab itu akan berdoanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Wahai Rabb kami, janganlah Kau menyimpangkan, membelokkan, menyesatkan hati kami sesudah Engkau memberikan hidayah kepada kami akibat ayat-ayat mutasyabihat. Wahab lana min ladunka rahmah, berilah kami dari sisi Engkau rahmat. Rahmatnya buka surat Ar-Rahman. Sepertiganya di dunia, 2/3 nanti di akhirat. Bimbingan Al-Quran Ar-Rahman, Allamal Quran, itu yang paling utama. Kita terbimbing oleh Al-Quran dengan benar sampai bahagia dunia dan akhirat. Innaka antal wahhab. Contoh ayat mutasyabihat yang dicontohkan oleh para ulama. Yang pertama ayat-ayat tentang Nabi Isa. Ini awal mula sababun nuzul ayat mutasyabihat itu ayat tentang Nabi Isa. Ketika Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Yesus itu Pak di dalam ajaran Kristen itu statusnya sebagai firman Tuhan. Karena Tuhan itu dalam filsafat Kristen yang mengikuti filsafat Yunani adalah zat yang tidak bernama, tidak bersifat, zat yang tidak bisa dikategorikan apapun. Ketika dia berfirman, maka dia butuh yang lain. Jadilah firman Tuhan. Siapa firman Tuhan itu? Yesus. Tuhan itu berfirman melalui Yesus. Jadi Yesus teh sebandingna jeung Quran gitu. Adapun Bible, Alkitab eta mah sarwana jeung hadis. Karena menceritakan tentang Yesus, bukan perkataan Yesus. Bible itu juga hadis, menceritakan tentang Nabi, semua hal tentang Nabi. Nah, pendeta dari Najron ya debat dengan Nabi tentang hakikat Yesus, bahwa Al-Quran membenarkan status Yesus sebagai firman Tuhan. Berarti ada dua oknum Tuhan. Satu Tuhan Bapa, yang kedua Tuhan Yesus. Yang berikutnya waruhum min, dan ruh dari Tuhan. Yesus itu ada unsur Tuhan, ada unsur roh, makanya jadi Roh Kudus. Orang Kristen kalau ditanya Tuhannya tiga, enggak, satu. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Dia kan banyak di pikiran, pusing-pusing teh. Cuma mereka kemudian menggugah kata mereka, ayat Quran itu membenarkan doktrin Yesus sebagai firman Tuhan, juga sebagai Roh Kudus. Sebagai anak Tuhan nama dibahas-bahas, dan jelas nama ayatnya muhkam. Nabi SAW tidak secara tegas membantah langsung ayat itu, termasuk tidak menjelaskan secara langsung apa itu maksud kalimat Tuhan kepada Maryam, apa yang dimaksud roh Tuhan kepada Maryam. Jadi statusnya mutasyabihat. Hanya kan sudah dijelaskan di awal surat Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, Yesus mati ya. Tuhan ma al-hayyu al-qayyum. Nah, Yesus ketika mau disalib,
Eli lama sabahtani, kenapa kau meninggalkan aku? Saya pernah tulis di At-Taubah kisah penyaliban Yesus, crucifixion. Fiction tapi pakai C. Fiksi seputar kisah penyaliban Yesus. Itu kan sampai disebutkan di Bible itu Yesus sampai berkeringat darah berdoa memohon pertolongan Allah. Karunya ingat Tuhan. Jangan berdoa sampai keringat darah berdoa memohon pertolongan Tuhan. Nabi Muhammad itu ya, anu lain anak Tuhan, lain firman Tuhan. Hanya Tuhan mau gitu. Masa Tuhan diciptakan dalam rahim? Tuhan mah walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Itu kan ayat sebelumnya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Terlepas dari apapun makna kalimat ruh di ayat itu, nu jelas ayat yang muhkam sudah menyatakan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Di ayat An-Nisa yang tadi saja dilanjutkan fa'aminu billahi wa rusulihi wala taqulu salatata, jelas. Innamallahu ilahu wahid lahu ma fis samawati wa ma fil ard subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ini contoh penyesatan. Jadi kita jangan sampai tersesatkan oleh model-model begini. Kata Allah di ayat lanjutannya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan mengatakan Tuhan tiga. Intahu huwa khairul lakum, eureunnan sia itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid, Allah itu satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci dia punya anak. Ayah Allah boga anak, jika jelema wae, jika makhluk wae, berarti Allah butuh nafsu ke istri. Ya, masa Allah butuh? Allah tidak butuh apapun. Nah itu jadi mencontohkan ayat mutasabihat dengan ayat yang muhkam. Berapa hari kebelakang saya ditanya, kalau surga dan akhirat itu kekal tidak? Nya kekal itu jelas kholidina fiha abada. Kan di Al-Quran cenah yang kekal cuma hanya Allah. Saya jawab, kalau dibandingkan dengan dunia, baca heula ayatnya. Enggak. Terus saya nanya lewat WhatsApp, saya tidak kudu panggil lah. Yang dimaksud yang kekalnya Allah itu ayat yang mana? Nah ini macam-macam. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan ayat yang sama, hati-hati. Tong tuh di pikiran kita itu bisa menyimpang. Bahaya menyimpulkan surga dan neraka tidak kekal. Itu jika Ibnu Sina. Ibnu Sina itu sampai dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau Ibnu Sina tertobat kafir karena mengatakan tiga hal. Satu, Tuhan tidak tahu partikel-partikel yang kecil. Tuhan tidak tahu hal-hal yang kecil, termasuk hukum kausalitas. Jadi Ibnu Sina mah kunaon ieu hayang menaug lantaran dipacok. Gitu. Kunaon menaug jadi anak lantaran disileung-leuman gitu kan. Tuhan tuh gak mengurus yang begituan. Kunaon ieu kakina patah katabrak. Kunaon ieu lampu hurung aya listrik di mana di generator gitu. Tuhan tuh nggak tahu yang begitu-begitu, baru kafir atau gitu. Yang kedua mengatakan bahwa
manusia itu kalau sudah mati udah mati selesai. Karena sudah jadi tanah itu gak mungkin jadi wujud manusia lagi karena unsur zatnya berbeda. Kan Ibnu Sina mah iya tuh. Kadenya punten mau ditakdirkeun aya nu nganamian Ibnu Sina, nyajarkeun we ta Ibnu Sina teh kitu. Jadi jangan bangga ya Ibnu Sina. Pancen dokter muslim Syiah Ibnu Sina. Sampai dikabir oleh Imam Al-Ghazali. Ya membanggakan Ibnu Sina karena dokternya silakan. Jika orang bangga kasih Bill Gates ya karena Microsoft-nya canggih. Bangga kasih Steve Jobs karena Apple-nya canggih gitu Si Elon Musk karena roketnya canggih gitu. Nggak usah kemudian melebih-lebihkan sebagai bagian dari Islam. Termasuk kesananya dia gak mengakui adanya surga dan neraka. Surga dan neraka itu kata Ibnu Sina hanya simbol ajaran agar manusia takut, agar mereka baik di dunia dan menjauhi yang jelek di dunia. Jadi Imam Al-Ghazali kafir. Wani-wani nyebut surga dan neraka tidak ada. Apalagi kan pada Ibnu Sina teka hati. Nabi berkata, saya melihat di neraka kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Memang geus aya masuk ke neraka pancen aya. Nah, itu disambung-sambung. Padahal diperlihatkan diwahyukan nanti yang banyak masuk neraka ibu-ibu ya, ibu-ibu itu bakal lobon kada. Ya, Bu jawab Ibu Bari, karena memang jumlah manusia yang paling banyak ibu-ibu gitu nya mantas. Siga nyebutkeun kenapa ya di Indonesia itu orang-orang Islam kok korupsi? Koruptor di kita semua, mayoritasnya orang Islamnya. Ini ada mayoritasnya orang Islam. Coba ke Italia, mayoritas koruptor itu orang Kristen. Di Amerika, di Inggris terwabah narkoba. Coba orang Islam, orang Kristen. Islam teroris. Yang benar terorisnya agama Islam. Coba ke Norwegia terorisnya ke Denmark orang Kristen. Ya begitu Bu, kalau aja nantilah kalau ada kesempatan khusus kita bahas di situ. Banyak tuh maknanya. Jangan kemudian kita gagal paham, ya gagal fokus. Kalau yang dijadikan dasarnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu kan kita baca sebelumnya kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi akan musnah kecuali Allah. Jadi dibandingkan dengan dunia, memang semuanya akan musnah. Lalu nanti diganti dengan akhirat, dan Allah sudah menghendaki bahwa akhirat itu adalah kekal. Di hadisnya kan dibawa kambing yang warnanya hitam putih. Kata Ibnu Hajar itu simbol surga dan neraka. Kambing itu diposisikan antara surga dan neraka. Sahih hadisnya ilmunya lain kadongeng mulai. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Sesudah penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga masuk surga. Lalu kambing itu kemudian disembelih. Kambing itu al-maut, kambing kematian. Ketika disembelih, lalu kata Allah, ya ahlal jannah khulud la mauta fiha, ya ahlan nar khulud la mauta fiha. Wahai penghuni surga, kekal kalian selama-lamanya, tidak akan pernah ada kematian. Wahai penghuni neraka, kekal kalian selama-lamanya, tidak akan ada kematian.
urusan kima jangan pakai ini, bahaya. Kalau pakai ini nanti kayak Abu Jahal belah. Ketika Nabi menyebutkan syajaratuz zakum, ya, pohon zakum ada di neraka susuria. Pokok cenah neraka teh apinya besar. Kira koya tangkal atau kaduruk beak gitu. Tong make akal dan setengah hati atau akal. Termasuk kata Abu Jahal, Abu Lahab, manusia masuk neraka apinya besar. Wah, sakedeung cenah. Langsung beak. Soke wah enak kebakarannya, apinya besar. Manusianya juga jadi abu udah beres. Itu keharti cenah diduru hirup tuluy-tuluyan gitu. Kalau kita ya nggak usah bingung sama Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Karena di Al-Quran disebutkan la yamutu fiha wala yahya. Termasuk penyimpangan-penyimpangan yang digunakan oleh Syiah, yang digunakan oleh Mu'tazilah, yang digunakan oleh orang liberal, orang Khawarij. Kalau Ibnu Katsir mencontohkannya Syiah, Mu'tazilah, Khawarij itu pakai ayat-ayat mutasyabihat. Intinya ketika kita menemukan satu ayat yang kita tidak mengerti, lalu menimbulkan keraguan dalam hati, gewate pabu ngadoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitan. Cepat tanyakeun ka ustaz. Anak bapak ibu mah ya ayat mutasabihat samar teu apa kan ayat mukamnya. Makanya tanya ke ustaz, ustaz apa ini maksudnya? Nah, cara menjelaskan ayat mutasabihatnya kembalikan ke ayat muhkam. Kayak tadi ya, tentang kalimah Allah, ruh Allah, Yesus itu apa maksudnya? Terlepas dari apapun maknanya, yang jelas Yesus itu bukan anak Tuhan. Yang jelas Tuhan itu tidak tiga. Meskipun nanti para ulama menjelaskan maksud kalimatu alquha ila Maryam itu kun fayakun. Itu lewat pernikahan. Maryam itu punya anak lewat pernikahan, tapi lewat kun fayakun. Persis seperti Nabi Adam, inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Kuduna anak Tuhan dan Nabi Adamnya tong Yesus. Adam mau bapak wa indungnya. Jelas. Terus apa yang dimaksud ruh? Iya, jangankan Yesus, kita semua ruh dari Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, ya. Semuanya kita ditiupkan ruh dari Allah. Itu bukan hanya Yesus. Kalau contoh ayat mutasabihat yang dipakai oleh Mu'tazilah itu, wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari kiamat akan ada yang terlihat berbahagia karena mereka bisa melihat Tuhannya. Taku Mu'tazilah nadhirah dirinya teh lain ningali cenah tapi ngadagoan. Siga sholat intidor. Intidor itu artinya menunggu imam naik mimbar di sholat Jumat, khutbah Jumat. Kenapa? Karena Allah berfirman ke Nabi Musa ketika Nabi Musa, arini andur ilaih, tunjukkanlah kepadaku dirimu, aku ingin melihat kamu. Kata Allah, inna kalan taroni, kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Lalu Mu'tazilah menguatkannya dengan dalil-dalil filsafat yang ada pada waktu itu, bahwa zat Tuhan itu zat gaib, tidak mungkin dilihat oleh manusia. Padahal dan kali lagi yang di alam gaib, di alam surga dan neraka yang masih sekarang gaib. Dan itu kemudian diajarkan. Pokoknya yang tidak
percaya dengan ajaran itu sampai diharamkan untuk membuka sekolah, membuka majelis. Itu yang disebut dengan mihnah. Mihnah itu tidak imtihan. Imtihan itu ujian. Jadi di zaman Mu'tazilah para ulama itu diuji ulang, nama disertifikasi. Apakah sesuai akidahnya dengan Mu'tazilah atau tidak? Kalau tidak, dipenjarakan. Kalau dipenjara masih kena ngajar begitu, disiksa. Ya, itu yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Termasuk Mu'tazilah yang mutak-atik tentang kalamullah. Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu adalah makhluk. Karena kalau Al-Quran kalamullah berarti dua cenah Allah dan ayat Allah, ayat kalamullah. Jadi musyrik. Dalilnya gitu. Semuanya pakai ayat-ayat Quran. Bahkan yang sekarang pun Ahmadiyah pakai ayat Quran. LDII Lia Enan lagi pakai ayat Quran. Maut banyak. Semua aliran-aliran sesat pasti pakai ayat Quran. Nah, menyikapi yang begitu, ya kita harus merujukkannya pada ayat yang muhkam. Kalau kita tidak paham ayat muhkam, maka tanyakan ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat muhkam itu nanti dijelaskan juga di dalam hadis. Hadis itu menguatkan kemuhkaman. Apa yang dimaksud nadhirah? Apa yang dimaksud alal araik yang durun? Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Hadis-hadis jelas menjelaskan bahwa nanti kebahagiaan puncak kita di surga adalah bisa melihat Allah. Itu yang dimaksud wujuhu yaumaidin nadhirah, melihat Allah dalam wujud aslinya. Iya Allah. Ini jelas muhkamnya, maka tidak boleh kemudian kita menjadi tersesatkan. Sebagai pengantar ulang ya, saya cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita sambung di kajian-kajian berikutnya. Ayat-ayat mutasyabihat Syiah apa, ayat-ayat mutasyabihat Khawarij apa, sampai ayat-ayat mutasyabihat dari aliran-aliran sesat lainnya. Kalau kemarin kan kita fokus di orang-orang liberal ya, yang pluralisme, sekularisme sudah saya anggap tamat, bapak-bapak sudah lulus lah. Pokoknya mah sekuler. Tapi kan penyesatan ayat Quran itu dilakukan juga oleh Syiah, oleh Mu'tazilah, oleh Khawarij. Mudah-mudahan kita ditakdirkan ada umurnya, ada kesempatannya, dan bisa memahaminya agar tidak mudah tersesatkan. Ada pertanyaan? Enggak. Jadi ayat mutasyabihat itu jelas. Di hadisnya disebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Jadi ketika Bapak mengetahui ayat itu samar, meragukan, itu kumaha beuki gitu. Sehingga tadi ini pohon di neraka. Nah, di neraka aya pohon mah tuh di kebonnya, pohon mah di gunung. Kira aku di neraka aya kebon. Tah geus mutasyabihat. Hati-hati. Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi kata para ulama, ayat mutasyabihat itu sifatnya subjektif. Ada ayat yang memang mutasyabihat dari nabinya, ada juga yang memang subjektif. Sebenarnya itu mutasyabihat yang kulantaran orang itu hafal jadi mutasyabihat. Apa ayat mutasyabihat yang dari Allahnya? Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad, Yasin, Toha. Naon hartosna? Duka. Dugi kekayaan lagi Nabi teu ngajelaskeun.
Terlepas dari apa itu maknana, pokoknya baca we sesudahnya. Dzalikal kitabul la raiba fi, tidak meragukan. Gitu. Yang kedua, ayat mutasyabihat itu ayat seputar surga dan neraka. Karena semua tentang surga dan neraka itu memang dijangkauan nalar kita. Kata Nabi kan, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Semua terkait surga dan neraka itu tidak pernah terlihat mata. Jadi jangan kita bandingkan dengan yang kasat mata pernah kita lihat. Tidak pernah terdengar telinga. Kalau bahasa sekarang, tidak logis, tidak empiris. Wala khatara ala qalbil bashar, tidak bisa dipikirkan oleh hati manusia, oleh nalar manusia. Itu surga dan neraka, makanya mutasyabihat. Jadi kalau kita mencermati hadis-hadis atau ayat-ayat tentang surga dan nerakanya gitu, jangan sampai ada pertanyaan menggelitik. Saya datang ke surga, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Wah, bapak-bapak balengan mau ke surga. Jadi, cenah bisa orang miskin langsung ke surga. Tahu, liar kan? Akal manusia itu liar. Itulah mutasyabihatnya surga dan neraka. Termasuk surga dan neraka itu sudah ada, sudah kan? Di mana? Ini di Google Map. Ini nggak ada di tata surya. Nabi kan menjawabnya sederhana. Kalau malam datang, siang kemana? Kalau siang datang, malam di mana? Ayo kan ngejawab malam itu di Amerika. Lain di dia. Kalau siang, malam kemana? Jadi pakai logika sederhana juga. Maksudnya yaitu itu juga. Di Al-Quran disebutkan yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Nanti bumi yang hancur digantikan dengan bumi yang baru. Wasamawat, langit yang baru. Di sanalah ya surga dan neraka nanti terlihat. Kayak kurang mau lah. Jadi gitu Pak ya. Ada yang memang dari awalnya sudah mutasyabihat, ada yang memang subjektif mutasyabihat. Mengapa? Itu ayat yang muhkam, tapi kita belum tahu misteri Zulkarnain Yajuj Majuj itu sama dengan misteri kiamat. Kapan kiamat? Itu udah di Al-Quran lagi baghtatan, dadak sakala nggak bisa diprediksi. Sama nanti Yajuj dan Majuj pun nggak bisa diprediksi. Di Korea di Google Map mau kapan gitu? Pelama ngacana Yajuj Majuj. Sudah nggak ada sudah. Yajuj Majuj itu sudah ada. Di YouTube mah cenah di dia di YouTube mah konten yang ngebanula lajo. Jangan tertipu juga. Ini katanya ada di pegunungan Kaukasus Afghanistan katanya. Sudah ada, cuma masih goib bagi kita seiring goibnya kiamat. Ada lagi? Kita harus memahami tidak ada takdirnya dari. Nah, pada kita kan harus mempelajari Al-Quran. Kita harus bersikap seperti apa? Iya, kan sudah disebutkan tadi oleh Allah, umul kitab itu yang muhkam, yang mutasyabihat itu abaikan saja. Cukup dengan aman nabi kullum min indi Rabbina. Ayat mutasyabihat itu untuk membuktikan betapa tingginya kebodohan kita, betapa tingginya kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Ayat mutasyabihat itu hanya sebagai ujian. Ini menguji mana yang betul-betul rasikhuna fil ilmi dan mana yang fi qulubihim zayghun.
Satu lagi mungkin cukup. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, Bangga. Ya, itu bagian dari mutasabihat, Pak Ji. Surga itu katanya seluas langit dan bumi. Lalu disebutkan ada nabi yang sudah tinggal di surga. Ya, itu bagian dari mutasabihat itu. Kita cukup beriman saja. Pokok nama nu pasti nabi ke surga gitu. Ayeuna ya di mana, di alam kubur ya di surga. Walau alam pokok nama anu soleh pasti ke surga. Itu yang paling pentingnya begitu. Jadi memahami ayat mutasabihat agar kita gak ragu itu, kembalikan ke yang pokok. Yang jelas nanti para nabi ada di surga, para penjahatnya ada di neraka. Ayeuna ke di mana duka teuing lah teu kada emutan. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.